Salam. Selamat pagi, salam jumpa. Saya baru pertama kali datang di Siomate. Terima kasih Pak Pendeta Victor. Terima kasih untuk semua majelis jemaat. Coba kita satu lihat satu. Kemudian kita berpegang tangan dan bilang, barenti baolok. Coba satu lihat satu. Sudah kah? Kasih tahu bahwa barenti baolok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baolok itu biasa, betul toh? Namanya botong baolok itu biasa. Kalau botong bilang hitam, woi lupu hitam lah ya, memang dia hitam. Kalau saudara bilang saya putih, saya tersinggung. Itu salah, yang betul itu saya hitam. Tapi jangan lebe-lebe kan, amin. Ada satu orang, saya naik di atas bis, naik bis dari Niki-Niki datang. Dong baca cerita, saya pun naik, dong bilang, wih, dong pakai bahasa Timur bilang, ini bab tua pun paru pun besar. Jadi dong bilang, dong sambung lah, saya diam-diam, memang paru besar, tapi yang saya terima tuh yang bilang, ini pasti dia makan bokor ini. Saya langsung balik, saya bilang saya mengerti bahasa Timur, jadi stop. Jadi jangan berlebihan. Bamarah juga begitu. Suami bikin salah biasa, amin. Biasa. Bapak dong kan gitu. Bapak-bapak di sini yang banyak-banyak nih. Saya tanya bapak-bapak. Bapak lihat saya sih. Bapak ada istri? Mana ada di mana? Oh yang baca firman. Baca firman tadi kan ini sih. Kalau saya ada tendes kena ini. Oh, anak berapa? 3 Sunika berapa tahun? 7. Wih, keras. Bapak sayang mama. Sayang sekali. Sayang ya. Dan pilihan nona cantik bapak pemata balari ke sana. Balari. Mama, betul kah? Belum. Oke. Jadi marah boleh marah tapi jangan berlebihan. Firman bilang jangan sampai matahari terbenam. Ada yang don 2 tahun, 3 tahun sampai mati juga marah. Akhirnya karena terlalu marah mati mulut terbuka. Itu karena ada yang belum diungkapkan. Jadi kalau saudara mati mulut terbuka itu kemungkinan belum berdamai. Kalau orang yang mati kok di tangan terbuka terus begini, dia penasaran dengan uang. Saudara, pengadilan terhadap Yesus itu berlebihan, terlalu berlebihan. Ini bukan perang. Orang tentara Romawi itu saudara, dong kalau pi perang pulang memang dong bikin karnaval dan dong perayaan. Kan kalau kita pun tarian maekat itu tahu, kalau di sini tarian apa? Kalau saya di Amnuban dulu maekat, ada maekat gitu. Itu kan semacam tarian perang sukacita, orang pi perang pulang. Jadi dia pegang dia pun parang dia tak, pedang itu.
Ini berlebihan, ini bukan perang, dan dong pulawan juga bukan tentara hebat. Ini hanya satu orang yang dianggap penjahat. Yesus kecil tapi berlebihan. Orang tentara Romawi itu tahu mana yang perang besar, mana yang kecil. Biasanya penjahat itu dong hanya hela sapi, paku, taruh di salib, sudah selesai. Tapi terhadap Yesus terlalu berlebihan. Karena itu teks ini omong tentang sikap yang terlalu berlebihan. Orang tua siapa yang sana pernah cubit tiap anak pun telinga? Amin. Iya toh. Orang tua siapa yang sana pernah marah dia pun anak? Suami siapa yang sana pernah marah dia pun istri? Istri apalagi yang tidak pernah marah dia pun suami. Tapi jangan karena suami marah dia bilang beta perempuan beta kawin amelu percuma. Itu kan berlebihan. Begitu. Ini sesuatu yang sangat berlebihan. Tetapi inilah yang mau dikatakan oleh Injil Markus, bahwa kita manusia nih kalau melakukan dosa itu di luar kendali kita, dan godaan terbesar dosa itu adalah kita menjadi berlebihan dalam hidup ini. Siapa yang pernah minum sopi? Coba angkat tangan. Angkat sasan Pak. Sebelum saudara angkat kaki dari sini. Minum satu gelas, kan itu kan kasih terang mata toh. Amin. Lalu dong bilang, kok Tuhan Yesus ubah apa? Air menjadi anggur. Amin. Pak Pendeta son angkat tangan. Minum 2 gelas itu mulai kasih lemas badan. Minum 3, 4, 5 gelas itu kasih rusak pikiran. Saudara, karena ada orang satu dia minum terlalu banyak. Satu ketika saya pergi, di sana bau sopi. Saya tanya, wih, sana minum? Sana lebah. Saya minum lah. Saya baca ama Yesaya pasal 5 ayat 11, bab saya berhenti sana mulai. Kenapa di situ? Nah di situ bilang, celakalah kamu yang pagi-pagi benar bangun dan mencari minuman keras. Beralkohol, pokoknya minuman memang bukan. Oh, napa sudah? Saya sudah minum lah. Sondele bapak. Beta sudah belajar itu firman dan beta tahu. Beta minum sore, kalau pagi sore baru minum. Itu. Jadi betul nih itu berlebihan. Dosa itu bikin kita melakukan sesuatu berlebihan karena dia membiasakan kita. Itu yang orang bilang bahaya dari satu kebiasaan itu, lama-lama dia jadi karakter, sifat. Saudara biasa ame bapak mama po uang sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan. Saudara mulai tipu istri sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan. Mama dong, bapak dong tanya, uang ada kok mama? Sana ada bapak, sana ada. Terpuju online datang, badak online, baju online, sepatu online, celana online. Lama-lama mama dong pesan suami online. Ini sangat tidak manusiawi. Dan karena itu di teks kita tuh yang membuat mereka melakukan sesuatu secara berlebihan, pertama itu adalah mereka mengenakan kepada Yesus jubah apa, saudara? Ungu. Jubah ungu itu jubah bangsawan.
Tapi sebenarnya mereka mau bilang bahwa Yesus bukan bangsawan, dia bangsawan palsu. Saudara pakai jubah warna apa? Coba, putih dan ungu. Saudara tahu apa arti warna ungu dalam liturgi? Warna ungu itu arti apa? Oh, ya sampai saudara pakai saya. Ungu itu berarti pertobatan. Putih itu tanda kebangkitan. Jadi orang kalau pakai ungu dan putih berarti dia sungguh-sungguh bangkit untuk bertobat. Saya anak kasasi di satu, saya panggil di sini ke, ya berdoa, suruh dia pimpin doa. Dia mungkin gugup. Dia bilang, saudara-saudara, marilah kita menghadap doa di dalam Tuhan. Di situ dia berdoa juga. Amin. Saya belum bilang apa ini? Saya belum bilang apa? Amin. Saya bilang, aduh ini anak ini sana jadi. Kalau saudara sidi itu kan itu. Saudara bangkit dan bertobat setiap hari. Kan tadi saya lihat ada pendampingan dari orang tua rohani kan, Bapak Ani, Mama Ani itu. Setelah saudara sidi itu kan prosesnya adalah saudara menjadi dewasa. Saudara bangkit setiap hari dalam pertobatan. Jadi kalau dulu orang tua panggil bilang, Maria, 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 Tapi kalau orang sudah bertobat, Maria, iya, Maria, iya. Setiap hari mengalami perubahan. Mereka kasih paket Tuhan Yesus jubah ungu, mereka bilang Tuhan palsu. Tidak, saudara, dia bukan Tuhan palsu. Ini berlebihan. Karena orang Romawi itu dilarang untuk pakai ungu pada masa perang. Supaya apa? Supaya melindungi hak-hak rakyat kecil. Tetapi ini berlebihan sekali. Justru rakyat kecil hak-haknya ditindas. Tetapi apa yang mereka lakukan ini menunjukkan dosa. Saudara baca kitab Kejadian. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari sendong Adam dan Hawa. Mereka dalam keadaan telanjang. Dong sadar, dosa bikin dong telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil daun dari pohon ara, itu membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tuhan marah-marah, tapi kemudian Tuhan ambil apa? Tuhan ambil kulit binatang untuk mengenakan pada mereka. Kenapa? Karena daun cawat itu pakai sebentar dia rusak, tapi kulit binatang itu dia bertahan lama. Artinya apa? Dosa membuat kamu telanjang di hadapan Tuhan. Biar kita pun pakaian bagus pun, make up bagus pun, kita sana bisa tutup kita pun keberadaan dosa. Amin. Saya nih tidak bisa tutup ini keberadaan dosa. Amin. Tidak ada yang bisa tutup. Waktu pembagian gagah, tapi Tuhan tahu hati balau. Tuhan tahu itu tidak bisa tutup itu. Dan karena itu kita yang melakukan dosa harusnya belajar dari ketelanjangan dosa kita, sehingga kita mengenakan anugerah baru di dalam Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan sifat yang baru.
Setelah Kain membunuh Habel, apa yang Kain lakukan? Tuhan cari dia. Tuhan bilang, Kain, saya dengar lupa adi pun suara itu berseru dari dalam tanah itu. Lantas apa yang Kain lakukan? Tuhan betakut. Maksud lo apa Kain? Betakut orang bunuh beta karena beta pembunuh. Lalu Tuhan taruh apa saudara? Tuhan taruh tanda di kepala. Saya dan saudara di mana-mana selalu ada tanda dosa. Sama seperti Kristus dikenakan mahkota duri, maka dia pikul kita pun tanda dosa, supaya kita, saya dan saudara itu mendapat satu pengampunan baru dari dia. Dia pikul ame itu beban. Saudara, saya pikir ini saya sandingkan begini. Botong kalau masih kuliah dulu, botong telepon orang tua tuh pada saat botong butuh doi. Lantas botong bilang, Bapak, iya, Mama, iya. Sana tanya sehat ke sana, Bapak, bayar uang kuliah, ayo supaya ada butuh ini. Fotokopi hanya 3 halaman, mah dia bilang 300 halaman. Dia sana pusing. Entah orang tua mau cari doi di mana, dapat doi ke mana, yang penting bagi dia dapat doi. Tuhan pikul ame botong pendosa semua saudara. Tapi saya juga ingat saudara, duri itu waktu Adam dan Hawa bikin dosa, Tuhan marah, kasih hukuman. Tuhan bilang apa? Nanti di tanah itu akan tumbuh semak duri. Duri itu saudara, itu dia menghalangi berkat pertumbuhan untuk kita dapat hasil. Tetapi dengan Tuhan ambil itu mahkota duri, sama dengan Tuhan bilang, jangan takut bekerja, jangan takut berusaha, berkat Tuhan pasti selalu ada bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Itu saudara, ini cara manusia berlebihan, dong pikir dong bisa olok Tuhan, tetapi pada saat itu ada pamer dosa yang dilakukan dan ada kebenaran yang dikatakan bagi kita bahwa dia adalah Tuhan. Alkitab kasih tahu bahwa dia adalah kesempurnaan dari semua janji-janji. Bayangkan dong datang, dong berlutut di bawah salib Tuhan, dong berlutut itu saudara. Dong berlutut baru dong bilang apa? Salam, hai raja orang Yahudi. Ini penghinaan. Su pakai mahkota duri, baju ungu. Ini penghinaan. Dong berlutut, baru apa yang dong lakukan? Dong meludahi dia, buang ludah. Salam hai orang Yahudi. Saudara, semua budaya kasih tahu kita bahwa kalau kita buang ludah itu hal yang paling memalukan. Amin. Kita kalau ada orang baklai begini, kita pembudaya, ada orang satu, dia lewat begini je, ini satu begini. Dia jengkel bilang, "Hei, lu kenapa?" Sambeta. Ini satu, siapa yang selalu? Kau tadi lu sambeta toh? Dia dong lapor RT, RT tanya ke mana? Dong supaya marah. Kok dia sambeta? Di RT bilang, "Tebosan dua baklai hanya gara-gara sah." Sesuatu yang berasal dari mulut itu, sesuatu tanda atau ludah atau apa itu memalukan saudara. Coba saudara apa? Pi orang berumah kau deh, itu saudara masih pi kesan. Saya san pi. Saudara, ludah itu tanda merendahkan orang luar biasa. Padahal orang sana tahu saudara bahwa orang tuli buta pun Tuhan pakai ludah untuk sembuhkan.
Itu Maltus pun telinga putus. Tuhan ambil ludah taruh semua. Karena dari mulutnya, dari ludahnya itu Maha Kudus. Tetapi mereka pakai ludah untuk mempermalukan Yesus. Tidak apa-apa. Cerita ini mau kasih tahu tentang penderitaan yang Yesus alami. Betul-betul mengikut Yesus itu sengsara, saudara. Saya tugas pendeta pertama, Bapak Pendeta Victor. Saya pergi di kampung. Malam listrik sudah menyala. Kok memang ada listrik? Saya lihat, saya dengar burung hantu berbunyi. Saya dalam hati, baru saya ke rumah itu rumah pastor itu, dia agak di atas gunung, di bawahnya itu kuburan semua. Dan di satu kampung begini saya sendiri, tapi saya lebih agak jauh, rumah sendiri, rumah di atas kuburan semua, di dekat kuburan. Saya dalam hati, saya pun penghuni dong ini lama-lama saya mati justru ada yang tahu saya di situ. Kok kubur? Saya ini pendeta, dari pendeta sampai sekarang saya pun rumah itu selalu kubur. Iya. Saya pendeta dulu di kampung di Teas, Peliki dan itu kubur. Pindah piniki-niki di rumah saya kubur. Persis. Datang di Benyamin, saya pikir tidak ada kubur. Tahu-tahu lihat di belakang teh kerkop besar. Ada 5.000 orang kok kubur di situ. Pindah di Oesapa sekarang. Ternyata di rumah pastor itu kubur lah ada di muka. Saya pun hidup ini kubur saja. Nah, tapi saya pikir-pikir, mungkin Tuhan mau kasih tahu bahwa kau hari mati selewat. Ikut Tuhan tuh sengsara mati. Saudara, saya pun kakak dong jadi manusia, bye-bye. Dong bye. Saya tidak bermaksud bilang saya kode, bukan. Jadi kalau potong kumpul kok udah mulai bercerita ini, ada yang beli pesan oto dari sini, ada yang saya tondo diam-diam sial. Kita ini terima kolekte di kolekte nekel ini saya. Sudah lihat saya Pak Pungkar mana saya. Saya hanya senyum. Saudara, waktu saya punya apa-apa. Orang Kristen ini ada satu filsuf namanya Nietzsche, dia bilang begini. Ajaran apa kok? Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ajaran paling lemah. Bapak dong, mama dong, kalau mama dong saya tanya, suami tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ya, itu kalau potong omong 50 tahun lalu, amin. Masa sekarang Pak, lu baru maju. Apa? Maaf. Mama dong sekarang cuma dong suka kena pukul gampang. Saya lihat ulang-ulang. Kok suami baru bilang, dia kenapa? Dia sorong dia kenapa? Makin dekat suami taruh satu kali juga dia rubuh. Kok kesapa tahu satu gitu. Siapa yang sekarang ini tampar pipi kiri kasih pipi kanan, berat. Nietzsche bilang ini ajaran paling lemah. Tapi begitu sudah kekristenan ajarkan kita untuk penderitaan paling besar itu kalau kita harus berani lawan kita pun keinginan diri. Tahan. Daplia orang pembarang, orang kas jatuh dompet, uang, potong daplia ini potong Tuhan coba. Kalau orang beriman tuh dia akan mama ini ompong dompet jatuh. Maka kalau orang sana beriman tuh dia bilang ini cara Tuhan menolong hidup saya. Itu dia kasih mas. Kita tidak begitu. Kita mesti kasih pulang. Perjuangan pertama orang Kristen itu menaklukkan diri sendiri. Yesus menerima semua penderitaan karena dia sudah selesai dengan dirinya.
Saya pun istri tanya saya begini, Bapak, tahu dia foya apa? Bapak, seandainya beta mati, Bapak nikah lagi ke sana. Oh, saya kaget. Pak Victor, kalau mau tua mati nikah kok? Tergantung. Bapak dong, mau tua dong mati, Bapak dong nikah ke sana. Nikah ulang lagi ke sana. Kalau mama dong mama itu dong pun suami mati dong bertahan. Dong sudahlah. Ma bapak dong pun istri mati dong menangis ma. Dong lihat. Dong lihat. Menangis pada lihat. Oh. Nah, Imam tua tanya saya, Bapak, saya kalau mati Bapak nikah lagi. Wih, saya berat. Saya tanya waktu soal 60 tahun, baik. Ini tanya waktu masih 35 tahun ini, weh. Saya jawab salah juga berdosa. Nanti saya bilang tidak. Takut cuma tua mati juga saya. Foy ke mana? Justru saya tanya balik. Nah kalau saya mati mama nikah ke sana. Dia bilang lu kira begila, be akan urus ini anak dong. Saya kira sudah habis. Dia tanya lagi. Kalau be mati bapak nikah lagi ke sana. Wah, mati sudah, ini berat. Saya bilang ini berat. Karena saya sana jawab, dia marah. Dia marah. Dulu kalau saya bangun pagi itu dia bilang, Bapak makan sudah di meja tuh, dia bikin ke saya kopi, Bapak minum. Makanya dia jengkel. Saya bangun dia hanya lewat, so dia bilang cek ya sudah. Saya diam. Dulu dia sapu kalau saya duduk di situ, dia permisi ya Bapak. Ini sekarang sana ada suara, dia mau sapu buang saya itu. Dia pikir saya sampah. Saya diam. Saudara, dia kayak jengkel-jengkel. Takuju dia masuk ke saya pun kamar belajar. Dia lihat saya pun buku khotbah siram. Dia buka begini, di atas satu halaman saya tulis begini. Tuhan, seandainya saya pun istri mati jam 12 malam hari ini, saya minta Tuhan ambil saya jam 12:05 karena saya tidak bisa hidup tanpa dia. Dia baca habis juga, dia keluar, dia bilang, Bapak sumakan saya. Untung kok saya tulis Bapak. Kalau saya bilang seandainya saya bu istri mati jam 12, Tuhan kuburkanlah dia. Itu waktu saya celaka. Tahan diri itu paling penting. Saudara mau hina orang, pikir tahan diri. Seandainya saudara yang dihina. Saudara mau marah orang, pikir tahan diri. Mau melakukan dosa tuh, pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Saya terlalu malu saudara. Saya masih SMP kan agak nakal. Jadi saya pun kawan nona yang cantik-cantik. Lepoton di SMP itu orang pohon sirsak ini tumbuh di samping. Wih, buah besar-besar masak. Jadi ini nona cantik dong bilang begini. Lu anak sebetulnya itu sirsak. Kamu yang lu laki-laki. Saya dalam hati lu geratak anak roti. Ini lu tak salah. Kalau ini nona cantik, saya pilih. Saya mau petik ini sirsak begini. Tuan sirsak petik duluan. Saya susorong tangan dari pagar. Mau petik begini, dia petik duluan. Saya kaget. Dia petik baru dia sorong. Ini Adi. Amin. Dari situ saya tobat. Mau pencuri orang baru orang aneh kasih, itu memang paling memalukan itu. Memalukan itu. Paling memalukan. Itu sama kayak satu sopir dia sontahan kincing tuh, dia turun dari atas auto, dia lari, dia kincing begini. Maka soalnya tahu bahwa itu jalan lorong. Tak ujung nona dong jalan dari situ. Dia balik di sini, auto dari sana. Dia balik mau di sini, tuh terpaksa dia mengada kalau dia tutup mata sesuai dia kincing ini. Kau sontahan mau ke mana lain? Mau bikin apa-apa tuh tolong rasa sadar.
rasa-rasa. Kedewasaan itu ditentukan oleh cara kita merasai sesuatu. Yesus mampu bertahan karena dia selalu mengevaluasi dirinya. Bapak mau penatua diaken, dengar Bapak, kita kalau khotbah ini enak mati pun berdiri di muka. Wah, jangan minum sopi. Padahal Mbak korek, oh tadi malam dia sampai pagi itu dia. Itu jangan lihat saya pun perbuatan, lihatlah pada saya pun kata-kata. Tuhan saya yang tahu. Ada bapak penatua satu dia khotbah, dia bilang, kamu harus mengasihi istrimu. Dia punya istri pangkok kaki baru balik duduk samping baru omong besar-besar. Napoi bak. Omong kosong. Saya kata, kenapa mama? Oh tadi malam dia baru pukul habis sampai sama dia bilang mengasihi apa itu. Saudara, tolong sadar itu. Tuhan Yesus menjalani itu semua. Ketika dong kasih pakai habis dia baju ungu, habis itu dong tarik kembali itu baju. Kenapa? Karena karakter asli Yesus itu tidak bisa diubah. Meski dia dipakai apa saja, tapi karakternya tetap karakter Tuhan, terlalu kuat. Saudara, karakter Tuhan melekat. Jubah penghinaan itu mereka cabut, karena itulah keberadaan dirinya, tidak bisa diubah. Mutiara itu saudara, biar dia dibuang di dalam lumpur, dia tetap mutiara. Yesus tetap Yesus. Apa maksud Injil Markus? Sederhana. Belajarlah seperti Kristus yang taat kepada Bapa. Belajarlah menghadapi semua penderitaan kehidupan, supaya kita bikin apa-apa pakai cara-cara Kristus. Amin. Pakai cara-cara Tuhan. Amin. Saya pun saya pergi sampai di rumah dia ada sakit. Saya tanya Bapak, sakit apa? Bepung kateak sakit. Kau bilang ginjal. Nah ginjal ke mana kau sakit di kateak? Dia bilang sonde kau. Dong bilang ada orang pintar datang deh. Dia bilang kalau mau sembuh, nah dia cabut saya pembuluh kateak dong kau dia pakai. Itu sembuh. Soalnya ini kateak sakit. Saya bilang sendiri, ontong kau hanya bulu kateak. Itu orang datang ke dia cabut buang bulu mata semua, dia cabut buang. Itu subotak. Dia malu-malu. Sebagai orang percaya, orang Kristen, pakai cara-cara Kristus dalam hidup. Apapun yang saudara lakukan, pakai cara-cara Kristus. Bicara dengan orang, menilai orang. Orang baru beli otot bilang begini, pencuri itu pakai obat. Anak-anak Tuhan tidak boleh omong begitu. Orang jalan dan ibu istri, kita bilang sam cocok. Nah cocok dan siapa? Belum. Supaya kok orang itu muat orang pembini di motor, mama bisa maju sedikit kok. Geser sedikit. Kenapa? Ini jalan kurang bagus. Maksudnya mama pelo. Supaya apa? Main-main koplen. Betul. Pakai cara-cara Kristus. Menghadapi penderitaan pun pakai cara-cara Kristus. Memandang kepada Bapa. Siapapun menghina, tetap Ayub itu ditegur karena dia merasa dia tidak berdosa. Tuhan menegur dia. Pakai cara-cara Kristus, tabah. Saudara, mereka terlalu mempermalukan Yesus. Tetapi saya mau bilang, para pengikut Yesus, dengar baik-baik. Kalau kamu pakai cara-cara Kristus, sampai kapanpun kamu akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Pakai cara-cara Kristus, kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Selamat Sidi. Jangan habis Sidi nah mulai itu. Pokoknya di Sidi itu potong sopan,
Apakah jawabmu? Ya Tuhan, pakai menangis-menangis. Tuhan, besok potong kasih menangis orang. Pakai cara-cara Kristus. Saya pun kawan di kelas kasasi, potong sini, dia nilai paling tinggi. Kawan nona 10, saya pun nilai 5. Sampai ini pendeta, saya masih ingat Pak Pendeta, dia bilang begini, "Bosong mau bodoh macam bodoh kayak itu Samuel Pandi itu." Saya diam-diam. 2 minggu kemudian yang dapat nilai 10 pindah agama. Dia pun nama Hana, mata kuju pindah agama, namanya Siti Miriam Lakapu. Saya bilang keras. Samuel Pandi yang dulu dapat 5, takuju dia jadi pendeta. Saya mau bilang pada saudara-saudara semua yang hadir di sini, kalau kamu bisa pakai cara-cara Kristus, Tuhan akan menuntun engkau menjadi dewasa dalam hidup ini. Engkau akan berubah. Lihat ini hidup. Sebab orang beriman itu bukan hanya dia sekedar pakai baju gagah-gagahan. Orang beriman itu bukan hanya sekedar pakai mahkota. Wih, ini nanti di foto saudara lihat itu mahkota. Itu nanti ini apa, nona-nona dong, ibu-ibu dong pakai mahkota. Wah, itu waktu kapan tuh? CD. Ini mahkota duri kok Pak. Itu mahkota duri kok. Bunga ya, bunga mahkota. Coba taruh tambah ame pohon duri pun taruh 3-4 begitu. Kira-kira dong baterai aku. Gagah, cantik, semua tampil prima. Tapi kalau kehidupanmu tidak segagah apa yang kau tampilkan hari ini, no. Saya kira itu yang mau saya bagikan kepada kita. Kristus dipakai apapun, dia tidak berubah, karena dia adalah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.